Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Aulia dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang dimana kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang teori perkembangan dalam Islam menurut Al-Ghazali. Masuki bagian pertama, yaitu biografi singkatnya. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang dimana beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Tus, Persia, dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali adalah tokoh besar dalam dunia Islam yang sangat berpengaruh di bidang filsafat, teologi, tasawuf, dan pendidikan. Karir akademiknya luar biasa. Beliau pernah menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah di Baghdad, yang pada masanya merupakan salah satu universitas terbaik di dunia. Namun di puncak kesuksesan beliau justru meninggalkan jabatan itu untuk mendalami tasawuf, karena beliau merasa bahwa ilmu tanpa spiritual tidak akan membawa ketenangan hidup. Beberapa karya Al-Ghazali yang paling terkenal antara lain ada Ihya Ulumuddin, Tahfudz al-Falasifah, ada Al-Munqidh min al-Dalal, ada Mizan al-Amal, dan Ayyuha al-Walad. Memasuki materi intinya, menurut Al-Ghazali, perkembangan manusia tidak hanya dilihat dari fisik atau kecerdasan semata, tetapi mencakup jasmani, akal, moral, dan spiritual. Pertama, anak lahir dalam keadaan fitrah, yang dimana artinya sebagai anak terlahir dengan potensi kebaikan, dan faktor yang sangat menentukan perkembangan manusia adalah pendidikan dan lingkungannya. Kedua, menurut Al-Ghazali, perkembangan manusia terjadi dalam beberapa tahap. Pertama yaitu fisik, perkembangan tubuh secara alami. Dua, akal, kemampuan berpikir dan memahami mulai berkembang. Ketiga, ada moral, yaitu mulai mengenal niat baik dan buruk. Keempat, ada spiritual atau akhlak, yaitu tahap tertinggi ketika seseorang dekat kepada Allah dan mampu berperilaku mulia. Jadi, bagi Al-Ghazali, pendidikan memiliki peran penting untuk mengarahkan tiap tahap tersebut. Beliau menekankan bahwa pendidikan bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi memberi teladan, karena anak akan meniru apa yang ia lihat. Akhlak guru dan orang tua itu jauh lebih berpengaruh daripada kata-kata. Beliau juga menyatakan bahwa hati adalah pusat kepribadian manusia. Jika hati bersih, maka perilaku akan baik. Jika hati rusak, maka akhlak juga akan rusak. Selanjutnya yaitu pendidikan dan keteladanan. Al-Ghazali di sini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya mengajar, tetapi memberi teladan. Anak meniru apa yang ia lihat. Jadi karakter guru dan orang tua itu lebih penting daripada sekedar ceramah ataupun buku. Hati juga sebagai pusat kepribadian, yang dimana jika hati bersih, insya Allah akhlaknya pun akan baik. Jika hati kotor, maka perilaku seseorang bisa menyimpang. Dan oleh karena itu, pendidikan moral dan spiritual sangatlah penting. Selanjutnya yaitu kelebihan teori Al-Ghazali. Teori ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu menjadikan akhlak dan spiritual sebagai tujuan akhir pendidikan. Terus juga kelebihannya yaitu seimbang antara perkembangan fisik, intelektual, dan spiritual. Kelebihannya yaitu ada juga menekankan pendidikan sejak dini dan peran lingkungan. Terus dan ini sangatlah relevan dengan konsep pendidikan karakter dan budi pekerti pada zaman sekarang. Setelah adanya kelebihan tadi, ada pun juga kekurangan daripada teori Al-Ghazali ini. Teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pembahasan mengenai perkembangan kognitif tidak sedetail teori psikologi modern seperti Piaget atau Vygotsky yang kita ketahui. Dan juga teori ini membutuhkan interpretasi baru untuk diterapkan pada sistem pendidikan pada saat ini. Kekurangannya juga ada nuansa tasawuf yang membuat sebagian pemikir kesulitan menerapkannya tanpa pemahaman spiritual yang cukup. Selanjutnya yaitu ada saran dan kontribusi. Untuk penerapan teori Al-Ghazali dalam pendidikan saat ini memiliki beberapa saran, yaitu pendidikan akhlak perlu dimasukkan ke semua mata pelajaran, bukan hanya mata pelajaran agama.
Dan juga guru dan orang tua juga harus menjadi teladan, bukan hanya memberi nasihat. Sekolah juga harus mengembangkan peserta didik, baik secara akademik, emosional, dan spiritualnya. Juga lingkungan sekolah dan keluarga perlu dibuat sehat, sportif, sopan, dan religius. Jadi, kontribusi terbesar Al-Ghazali yaitu meletakkan fondasi pendidikan berbasis fitrah dan pembentukan akhlak yang hingga sekarang itu sangat relevan untuk pembangunan karakter. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya menurut Al-Ghazali, pendidikan tidak cukup hanya membuat manusia pintar, tetapi harus menjadikan manusia berakhlak mulia dan dekat dengan Allah. Perkembangan terbaik manusia hanya terjadi apabila hati, akal, dan perilaku itu dibimbing melalui pendidikan, keteladanan, dan lingkungan yang baik, serta pembiasaan yang juga konsisten. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian saya ucapkan. Jika terdapat kekurangan, maka itu dari saya. Jika apapun kelebihan, itu kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.